Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda? Sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini Bapak akan men-share video lanjutan tentang cara mengenal dan mempelajari dasar-dasar pada Microsoft Office Word 2016. Baik itu bagaimana cara kita menggunakan tools yang berada pada tab Home, Insert, Design, dan Layout. Maka dari itu, Anda simak video ini dari awal sampai akhir agar Anda dapat memahami materi ini dengan lebih baik. Oke. Pertama, kita fokus dulu cara penggunaan fasilitas yang ada pada tab Home. Oke, baik itu pada grup clipboard, font, serta grup paragraf. Nah, maka dari itu kita coba dulu memasukkan beberapa ketikan, beberapa kalimat yang nanti akan kita edit menggunakan grup-grup yang berada pada tab Home. Oke, kali ini Bapak memasukkan beberapa kalimat menggunakan huruf berjenis Calibri dengan ukuran 11. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan grup yang pertama dulu. Namanya adalah grup clipboard. Di grup clipboard ini terdapat 4 icon standar yang ada di dalamnya. Pertama, cut, copy, paste, dan format printer. Nah, seperti Anda ketahui, icon cut ini digunakan untuk memotong kalimat ataupun objek yang nantinya akan dipindahkan ke tempat lain atau ke baris baru. Kalau untuk copy, itu adalah melipat gandakan objek ataupun kalimat tepung kata yang nantinya akan dipindahkan ke baris baru. Sedangkan paste adalah perintah untuk mengeksekusi atau menampilkan hasil kerja dari cut ataupun copy. Oke. Nah, sedangkan format painter itu gunanya adalah untuk menseleksi tampilan objek yang telah kita pilih dan kita aplikasikan atau kita arahkan ke objek baru supaya objek yang baru itu mengikuti objek yang kita tandai sebelumnya tadi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan cara kerjanya. Pertama, kita lakukan perintah copy, cut, dan paste. Tentu pertama kita melakukan blok dulu semua kalimat ini. Misalkan Bapak ingin memindahkan ini, mengopi semua ini ke baris baru dengan cara klik kiri pada mouse atau pindahkan kursor ini ke bagian awal kalimat, dan kita blok dengan cara menggunakan perintah yang ada pada keyboard, dan kita blok dengan cara menggunakan arah panah yang ada pada keyboard. Kita klik ini dulu, kita tekan tombol shift pada keyboard, ditahan, jangan dilepas sambil menekan arah panah ke kanan.
Oke, ini kita sudah memblok semuanya. Maka selanjutnya kita ambil dulu perintah cut. Perhatikan, kalau Bapak telah menekan icon cut ini, otomatis tulisan yang ada di sini akan terhapus. Nah, dan Bapak akan mencoba memindahkannya ke baris nomor 2, 3. Nah, untuk mengeksekusi perintah yang tadi setelah kita lakukan, ambil perintah paste. Berarti dia sudah berada pada baris nomor 3. Terlebih jelasnya, Bapak bikin dulu tampilannya menjadi seperti ini. Tadi tampilan kita di sini, ya. Dan dia sudah berada pada baris nomor 3. Oke. Nah, begitu juga dengan cara penggunaan copy. Kita back dulu ke posisi awal semula. Oke. Pertama tentu kita blok dulu. Kita ambil perintah copy. Lakukan cara yang sama seperti cara mengambil perintah cut. Nah, kenapa tidak hilang kalimat yang ada di sini? Karena perintah copy adalah melipat gandakan teks atau objek yang akan kita pindahkan. Jadi dia akan menjadi 2. Nah, kita letakkan dia di baris nomor 2. Oke, kita ambil paste. Oke, jadi kita sudah mempunyai 2 buah kalimat yang sama. Gitu. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara penggunaan pointer? Nah, begini. Misalkan di sini belajar ini sudah kita blok, kita ganti hurufnya menggunakan ini. Nah, jika ingin huruf di bawah ini kita samakan dengan yang di atas. Nah, cara cepatnya adalah penggunaan pointer ini. Letakkan kursor di sini, di blok semuanya, ini, ambil format pointer, arahkan ke sini. Ini juga berlaku buat yang lainnya ya. Blok ini dulu, format pointer, arahkan ke sini. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil perintah ini, mengambil yang perintah yang lainnya. Kita tinggal memblok apa yang akan kita cimplak, ambil format pointer, letakkan di tempat yang kita inginkan. Nah, itulah fungsi dari group clipboard pada tab home. Ya, itu bagaimana cara menggunakan cut, copy, paste, dan format pointer. Intinya, icon cut ini digunakan untuk memindahkan objek, apakah objek itu berupa gambar, tulisan, karakter, ke tempat atau posisi yang kita inginkan. Jadi yang posisi awal itu akan hilang atau berpindah dia ke tempat posisi yang kita inginkan selanjutnya. Nah, tapi ingat, setelah kita tekan cut, pilih posisinya, letakkan dulu kursornya di posisi tempat kita inginkan. Ini kursornya ini, tekan di sini, boleh. Nah, ini. Setelah itu baru kita eksekusi dengan cara menekan perintah paste. Baru dia akan meletakkannya ke sini. Atau gini, kita ambil ini, cut, akan hilang. Kita letakkan sini, kursor kita, ambil paste. Dia berpindah di sini. Jadi yang tampilan di sini berpindah ke bawah. Ya. Nah, untuk copy itu adalah melipat gandakan objek. Jadi berbeda dengan kebalikan dari cut. Kalau cut memindahkan, kalau copy melipat gandakan objek. Cara kerjanya sama dengan cara kerja cut. Hanya pemilihan perintah yang berbeda. Untuk eksekusinya sama, menggunakan paste. Sedangkan format pointer adalah
menentukan objek yang akan kita ciplak atau akan kita samakan dengan objek yang berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Namun jika masih ada yang masih ragu, Ananda dapat boleh bertanya dengan memasukkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Nah, kita lanjut. Dapat kembalikan posisinya. Oke. Sekarang kita beralih kepada group font. Group font fungsinya adalah untuk mengedit atau merubah bentuk tulisan yang ada saat ini. Apakah jenis tulisannya, ukuran tulisan, warna, dan lain-lainnya dapat kita gunakan pada group font. Seperti halnya yang perintah ini khusus untuk merubah tampilan font atau tampilan tulisan. Kita bisa membuka opsi lainnya dengan cara klik panah ini. Nah, ini beberapa perintah tulisan-tulisan, jenis tulisan yang dapat kita gunakan untuk merubah teks yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Yang di sebelahnya ini digunakan untuk merubah ukuran tulisan yang silahkan dan dinamakan dengan font size. Nah, sama kerjanya, klik panah ini untuk buka opsi lain, pilih ukuran yang kita inginkan. Namun jika tidak ada ukurannya di sini, Anda bisa mengetikkannya di sini. Hapus menggunakan ketikan ke ukuran yang kita inginkan menggunakan keyboard, misalkan 50. Gitu, kita tekan enter. Nah, itu ya. Nah, yang di sini ini cara kerjanya sama dengan font size. Yang A besar ini adalah untuk memperbesar ukuran tulisan, memperbesar, ini memperkecil. Nah, di sebelahnya ini change case. Change case ini digunakan untuk merubah kalimat yang telah kita lanjur mengetikkannya sesuai dengan perintah yang ada di sini. Misalkan yang pertama ini kita klik, berarti kita hanya merubah semua kalimat yang kita tandai tadi, yang huruf besarnya huruf awalnya menjadi besar, selebihnya menjadi kecil. Sedangkan yang ini kita dapat merubah semua kalimat hurufnya kecil semuanya. Ya. Di bawah ini kita dapat merubah kalimat yang hurufnya semula kecil menjadi besar semuanya, atau huruf vital. Yang ini merubah huruf di awal kalimat menjadi besar. Sedangkan ini kebalikan dari yang ini, merubah huruf di awal kalimat menjadi kecil. Bagaimana cara kerjanya? Tentu kita perlu memblok dulu kalimat yang akan kita rubah. Oke, ini kita ambil, kita klik. Nah, itu lebih lagi, kita back, kita ambil yang nomor 2, huruf kecil semuanya. Kita kembalikan lagi, kita ambil yang ini semua besar. Ini yang besar adalah pada bagian awalnya saja. Nah, ini kebalikannya, yang bagian awalnya menjadi huruf kecil, yang selanjutnya menjadi huruf besar. Nah, itu perintah-perintah yang dapat kita gunakan di group font di baris yang pertama. Yang ini digunakan untuk jenis tulisan, ukuran tulisan atau huruf. Ini merubah bentuk tulisan. Yang semulanya besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Ini menghapus tulisan. Ya. Nah, berikutnya ini bawah, di deretan paling bawah ini pada group font. Ini gunanya masih seputar merubah bentuk tulisan. Yang pertama ini namanya adalah bold atau dilambangkan dengan B. Ini digunakan untuk mempertebal tulisan kita. Sedangkan I namanya adalah italic
inilah untuk memiringkan tulisan atau kalimat yang kita tandai. Sedangkan U atau underline ini menggaris bawahi tulisan. Nah, garis bawahinya bisa kita klik menggunakan ini. Bisa kita gunakan garis bawah double, tebal. Ini pilihannya banyak. Nah, Anda bisa klik garis bawahnya, opsi garis bawahnya dengan cara klik panah di samping ini. Nah, ini digunakan untuk slide throat. Ini biasanya beberapa kalimat yang tidak ingin yang harus ditabelkan tapi tidak termasuk ke dalam kalimat. Nah, kita ambil coret. Kita ambil ini untuk mencoret kalimat tersebut. Nah, ini untuk pemangkatan. Nah, ini fungsinya adalah menambahkan atau memberikan efek kepada kalimat kita atau tulisan kita. Ini memberikan highlight atau warna pada latar belakang tulisan. Ini memberikan warna pada tulisan kita. Mari kita coba satu persatu. Nah, ini pertama kita ingin merubah yang ini dulu, Office Word. Kita ingin mempertebalkannya menggunakan B. Ini italic dimiringkan. Besar sedikit supaya Anda melihat perbedaannya. Kita garis bawahi menggunakan underline. Garis bawahi kita ganti menggunakan ini atau putus bisa juga. Apa yang ini? Ya. Nah, ini adalah untuk mencoret di tengahnya. Ini gunanya misalkan ini kita ada objek 2 atau 1, kita blok dia, kita letakkan dia di sini gitu. Kita hapuskan, misalkan hapus ini semua. Oke. Nah, ini itu fungsinya. Sekarang kita gunakan highlight. Ini apa fungsinya? Itu kita blok lagi dari awal. Oke, kita ambil highlight. Nah, ini blok tulisan. Nah, ini merubah warna latar tulisan. Nah, ini merubah warna huruf. Itu kita blok lagi dari awal. Oke, ini. Nah, gitu. Itulah beberapa perintah yang ada pada grup font yang dapat kita manfaatkan untuk mengedit teks yang kita ingin rubah. Film bekerja Microsoft Office Word 2016. Oke. Bagaimana? Apakah Anda paham dan mengerti materi ini? Oke, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih seputar tab home, yaitu pada grup paragraf. Di grup paragraf ini Anda dapat nanti memberikan penomoran pada kalimat yang akan Anda beri nomor, serta meletakkan posisi teks ini apakah di kiri, tengah, atau di kanan. Coba perhatikan, kita coba gunakan grup paragraf. Pertama kita masukkan dulu misalkan nama-nama hewan gitu. Kalau besar sedikit, nah pokoknya menjadi lebih biar tahu, biar jelas apa nama hewan. Pertama kita ingin merubah apanya dulu. Pertama kita ingin memindahkan teks ini menjadi posisi di tengah. Nah, dengan cara memindahkannya menggunakan center. Tidak ada pada grup di bawah ini. Ikon di bawah ini. Ini rata kiri, kanan, dan tengah. Nah, sudah tengah. Nah, sekarang kita lanjut kepada pemberian penomoran. Untuk penomoran ada 3 pilihan. Perhatikan sini. Ini namanya bullet, numbering, multi level. Nah, bullet ini penomorannya dalam bentuk simbol. Oke, dalam bentuk simbol.
Numbering, penomorannya dalam bentuk huruf dan angka serta huruf Romawi atau angka Romawi. Multi level, penomorannya dalam bentuk beranak pinak, 1.1.1, 2.2.1 gitu. Dia gabungan, simbol juga bisa digunakan untuk multi level dan nomor juga bisa. Oke, nah sekarang kita coba membuat nama-nama hewan. Nah untuk itu, untuk membuat, sebelum kita memilih penomorannya, tentu kursor ini dipindahkan dulu ke baris baru. Kalau tidak, penomorannya akan dimulai dari baris ini. Berarti nama-nama hewan ini dimulai dari nomor 1. Kan itu tidak mungkin. Nah, makanya kita bikin garis baru dengan cara klik pindahkan kursornya ke bagian akhir, tekan enter. Berikan. Nah, sebelum diberikan penomoran lagi, kita normalkan dulu tulisannya supaya teratur nanti. Ukurannya 14. Jenis tulisannya kita beri normal, Times New Roman. Oke, posisinya di tepi. Nah, kita bikin nama hewan. Kambing. Ya. Sorry, kita beri penomoran lagi. 1. Kita klik ini untuk beri penomoran. Kita buka ini ya untuk mengambil opsi lainnya. Oke. Kambing. Ayam. Bebek. Elang. Kelelawar. Harimau. Buaya. Ular. Ikan. Udang. Oke, kita punya 10 nomor. Nah, ingat ya, untuk memberikan, jika kita ingin memberikan penomoran di sini, jika kita tekan enter, otomatis dia memberikan nomor baru. Itu berarti benar. Kalau Anda mengetikkan nomornya sendiri, bisa nanti salah. Bisa juga nanti sesuai dengan format, tapi kebanyakan salah karena penomorannya harus dituliskan, harus otomatis keluar setelah kita ngambil perintah ini. Nah, oke, kita sudah berikan penomoran pada nama-nama hewan. Berikutnya, bagaimana kalau kita kelompokkan hewan-hewan ini menurut habitatnya? Contoh, kambing, ayam, bebek, itulah adalah hewan ternak. Elang, kelelawar adalah hewan sejenis burung. Harimau, buaya, ular, hewan buas. Ikan, udang, hewan laut. Kita ambil aja di sini, tekan enter. Nah, dia akan menjadi angka 2. Kita ambil di sini hewan ternak. Nah, yang ini kita jadikan sebagai kelompok hewan ternak tersebut. Kita blok dulu. Kita klik kiri di sini. Nah, arahkan kursornya ke bawah menggunakan keyboard. Oke, satu blok semuanya. Untuk menjadikannya satu kelompok dengan hewan ternak, kita ambil aja perintah ini. Nah, itu. Jadi ini satu kelompok menjadi hewan ternak. Jadi nomor ini untuk hewan ternak, elang menjadi nomor 2. Nah, ini sama dengan kerjanya dengan yang pertama. Kita enter. Ganti dengan hewan bersayap aja. Bersayap. Kita blok ini lagi. Save, tahan, geser ke bawah. Oke, kita geser ini. Nah, ini kelompok. Lagi berikutnya hewan buas. Kita blok. Geser ini. Menggunakan ini ya. Nih, perintah ini. Ini nanti gesernya ke belakang. Ini ke depan.
lagi hewan. Ini ular masih satu keluarga dengan hewan buas. Kita ada apa aja, kita backspace saja sampai akhir, kita enter. Lanjut ikan enter, hewan laut. Ini kita blok. Oke. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai penomoran untuk multi-level. Oke. Nah, ini bagaimana? Ini bisa dibagi lagi nggak? Bisa. Kita gunakan misalkan simbol kayak gini lagi. Misalkan ikan. Kita enter lagi kan seharusnya lanjut ke B. Namun kita gunakan simbol. Kita hapus ya ini. Nah, langsung masuk di sini. Kita tekan aja backspace untuk menghapusnya. Backspace pada keyboard ya. Ini. Nih. Oke. Kita hapus satu kali aja. Nah, otomatis dia pindah lagi ke bawah dan ini kosong. Nah, kita ambil simbol. Misalkan simbolnya kita ambil yang ini. Ikannya hiu. Ikan lele. Ikan mujair. Gitu. Nah, ini berlaku juga dengan bentuk yang lain. Misalkan buaya. Kita enter dulu. Nah, kita hapus menggunakan backspace. Kita ganti simbolnya menggunakan simbol yang lain aja dulu. Buaya. Buaya darat. Buaya laut. Air tawar. Air tawar. Oke. Nah, sampai di sini dulu cara penggunaan perintah-perintah yang terdapat pada tab Home. Sekali lagi, jika masih ada keraguan bagi Anda dalam bekerja menggunakan perintah yang ada pada tab Home, silakan isikan komentarnya di kolom bawah. Nanti akan Bapak balas satu persatu di waktu dan lain kesempatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.